Dari dulu perempuan tuh disia-siakan terus. Kenapa sih? Umur 4 tahun tuh Jepang datang. Itu tuh ya Allah Mbak, ya Allah itu hidup tuh kayak di neraka. Kita hidup itu harus sadar. Sadar bahwa kita itu hidup tuh karena karunia Tuhan. Dan dengan kesabaran itu bahwa ya saya percaya sekarang Tuhan kasih ini nanti pasti datang yang baiknya kan gitu. Kok kamu kok nggak makan? Ini udah dihitung sama ibu saya. Nanti kalau kurang saya dimarahin. Ya udah, saya beli 2, kamu 1, aku 1 ya. Oh. Itu anak itu saya pandang, saya mau nangis. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, edisi yang sangat spesial, edisi Kartini, dan saya berada di kediaman seorang legendaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Eyang Titik Puspa. Halo Eyang. Halo sayang. Halo Mary. Halo everybody. Halo yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Anda semua seluruh Indonesia. I love you. Wow, luar biasa. Terima kasih Eyang sudah mengizinkan kami untuk hadir di kediaman Eyang. Bahkan udah sempet ini ya, Eyang sengaja khusus mempersiapkan. Aku kan tinggalnya kan di apartemen. Apartemen kan kaupil ya. Bayangin itu dari berapa belas tahun saya di sini. Itu kan udah yang namanya kamera dari Sabang sampai Merauke kan. Ya Allah itu aja apa ya. Terus saya biar ada ijo-ijo, nah saya bikin ini gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih loh Eyang. Diizinkan untuk hadir di sini aja udah suatu hal yang luar biasa. Saya tuh everybody welcome. Cuman ya kalau sekarang memang terus terang zaman ini saya mesti boleh maaf tapi mandi dulu dan urusannya apa. Betul. Kalau urusannya tepat oke. Kalau teman cuman just ya guyon-guyon jangan dulu. Iya betul. Karena hari ini spesial banget. Saya hadir di sini karena kita tahu bulan April, 21 April Hari Kartini. Sebentar lagi. Tanggal berapa? 21 April. Oh iya betul itu. Iya, dan kalau kita berbicara tentang perempuan, tentang wanita Indonesia kan banyak tantangannya. Jadi kita ingin sungguh-sungguh belajar dari wanita yang tangguh, yang mandiri, yang punya banyak karya, yang di sekarang padahal usia Eyang umur berapa tahun ini? Ya, jalan ke 85. Wow. Ya baru 84 ya, tapi jalan 85. Jadi ini sudah namanya ada lagunya. Melambai-lambai, pipi di pantai. Tapi masih tetap awet muda, masih tetap segar, masih terus berkarya walaupun usianya baru 85 tahun. Buat saya Mbak, saya diberi umur sampai 80 saya enggak matur kesuwun sangat Gusti. Jadi saya bisa melihat negeriku yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu saya tuh bersyukur sekali. Dan apalagi kalau melihat anak-anak milenial sekarang. Saya lihat di cucu saya, di cicit saya jadi cucu, cicit. Udah berapa cicitnya ya? Cicitnya 9. Oke. Sedikit ya. Banyak cicit loh. Cicit cucu. Iya. Nah, dia itu bapaknya bukan ngomong Inggris, ibunya nggak ngomong Inggris, semua di rumah ngomong Indonesia, kadang Padang, kadang Jawa, kadang itu tuh Inggrisnya itu sekolah aja belum, baru umur 3. Inggrisnya tuh sudah berrekek-kecek. If you meet your Uti, you must speak Indonesia. Oke, great. You know, bahasa is very difficult. Jadi ya,
Jadi dia nyanyi itu Frozen itu waktu tahun itu Frozen, ya. Waktu dia umur 3 itu Frozen kan baru itu. Betul. Itu from the beginning until end, singing, acting, and dancing sama. Nah, jadi aku pikir Tuhan tuh sekarang tuh memberikan IQ kepada anak-anak sekarang. Milenial, IQ-nya itu 1000 kali IQ saya waktu masih kecil. Betul, jadi saya sangat-sangat bangga punya negeri Indonesia yang sekarang semakin yang semakin berkibar, dan semoga IQ yang diberikan dan kesempatan dan semua yang ada di Indonesia dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya dan secinta-cintanya. Pengabdian sebagai bangsa kepada negara dan bangsa dan karunia Tuhan. Setuju. Saya setuju dan saya senang yang membahas tentang hal tersebut karena memang kalau kita berbicara tentang anak-anak zaman sekarang, wah IQ-nya tinggi-tinggi, pinter, kreatif. Lihat aja di TV walaupun itu yang TikTok atau apa itu. Anak seupil-upil ininya tuh cicit saya aja itu cicit lagi ya. Itu tuh bisa kalau naik misalnya di London atau apa ya gitu. Naik taksi. Itu dari naik mobil sampai berhenti itu ngobrol sama supir. Itu nanya soal keluarga, soal baru kelas 0. Tuh. 0 aja. Kritis ya. Jadi aktif, ngomongnya tuh sudah dewasa. Jadi menanyakan tentang keluarga, anaknya pandai apa, berapa biji, dan kamu kok kenapa ambil ini, bukan kapal terbang, betul, dan macam-macam. Jadi ya itu kekaguman saya kepada Tuhan luar biasa yang memberikan Indonesia ini semakin matur kesuwun Gusti, matur kesuwun, alhamdulillah ya Allah, apalagi bangsa saya semakin kesini semuanya terbawa menjadi berbinar-binar untuk memajukan negara dan bangsa. Dan mengenai Kartini ya Mbak ya, saya itu pengagum berat. Dulu saya waktu musimnya ada yang namanya bikin apa tuh namanya apa sih operet. Saya bikin operet Kartini. Kartini manusiawi Kartini. Ya, Kartini dengan manusiawinya dia. Sebelum saya bikin saya baca dulu, setelah saya baca saya ke dalamnya Raden Ajeng Kartini di sana di Jawa. Kayak ke sana, Bu, Raden Ajeng, saya ditolongin ya. Saya mau bikin Raden Ajeng buat contoh perempuan-perempuan Indonesia. Kenapa saya mengagumi Anda? Karena Anda di saat itu sedang berumur 12. 12 dalam keadaan dijajah. Tapi untung Romo Anda itu Bapak Ramonya tuh orang petinggi ya. Jadi itu pertemanan dengan Nyonya Ovingsor, itu dekat sekali. Makanya dia itu diparingi Tuhan sesuatu daya menerima keadaan dunia yang seperti itu. Dia bisa saring mana yang perlu. Ya, aku dijajah, tapi saya mendapatkan satu pelajaran. Nah, saya juga kepengen perempuan Indonesia bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu yang bikin saya kagum 12. Ya, dan itu biasanya tahun. Kalau putrane Ndoro kan, ambil ini, atau aku mau itu. Ya misalnya Nun Sewu ini nggak semuanya. Tapi artinya kadang-kadang terlalu terlalu senang atau dimanja. Ini nggak kerja. Tapi saya percaya di seluruh pulau Jawa, seluruh pulau di Indonesia pasti ada wanita-wanita yang luar biasa. Cuman karena dia ketemu sama temennya tuh siapa yang di Belanda itu, kok bisa lupa. Nah, jadi dia bisa ini tukar pikiran dan bisa sampai akhirnya mendunia. Nah, itu yang dia. Jadi dia bisa memakai waktu, dengan sesuatu yang memang sangat dia cari untuk kepentingan
kenaikan harkat perempuan. Ya, ada beberapa hal berarti yang dari tadi Eyang sebutkan, saya juga sangat setuju karena sosok Kartini itu walaupun pada saat itu ada banyak batasan dalam hidupnya, tapi itu tidak membatasi pikirannya. Betul. Ya, tidak membatasi aspirasinya dan mimpi-mimpinya. Ya itu yang saya kagumi, yang sampai akhirnya beliau kerjakan sendiri, bahwa bagaimanapun juga dia harus do something for perempuan Indonesia, karena dari dulu perempuan tuh disia-siakan terus. Kenapa sih? Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Kartini, di samping saya sudah ada nih Kartini Indonesia yang masih bisa membagikan pemikirannya, inspirasinya dan kisah hidupnya buat kita semua. Eyang tadi saya bilang bahwa anak-anak muda zaman sekarang IQ-nya tinggi-tinggi, memang betul. Tapi di hidup ini bukan hanya cerdas yang paling penting, tapi bagaimana seorang wanita itu bisa tangguh, bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa bermanfaat. Ada banyak faktor-faktor lainnya. Dan mungkin ada 3 pertanyaan yang mungkin 3 kategori ya, permasalahan perempuan yang saya ingin tanyakan kepada Eyang. Pertama, wanita itu kan harus mandiri. Kalau zaman sekarang banyak orang bilang, zaman dulu ya wanita itu katanya kerjaannya tuh cuma kasur, sumur, dapur. Iya kan? Nah, betul ya, iya kan? Tapi sekarang kan berbeda. Nah, Eyang ini kan berada di zaman itu. Tapi sedangkan Eyang sendiri juga sudah mandiri dari sejak zaman itu. Ya kebetulan saya itu tumbuh hidup di dalam suasana masih dalam Indonesia masih kasihan habis dijajah Belanda teko meneh Jepang. Nah, saya kan tahun 37 lahirnya. Jadi itu Belanda pergi udah lama, baru Jepang saya umur 4 tahun tuh Jepang datang. Itu tuh ya Allah Mbak, ya Allah itu hidup tuh kayak di neraka. Lihat per orang tuh pada jatuh mati di jalanan karena lapar. Nah saya pun kalau di rumah nggak ada makanan, saya bukan yang Mbak nyuwun mam, nggak. Aku keluar rumah cari ada pohon, ada tumbuh itu daun muda, tak petik tak makan. Wow, mentah-mentah. Mentah-mentah. Di jalanan, apa itu udah dikencingi kuda, apa kerbau, makan. Gusti dalam makan menikah. Wow. Jadi segitu miskinnya. Jadi aku juga pernah makan di sebelahnya sini orang meninggal. Udah tinggal tulang sama kulit. Berkotok gitu aja, nggak ada yang mikirin, nggak ada. Karena semua orang susah. Dan kalau kita bikin sesuatu, takut sama Jepang. Jadi ya didiemin aja. Ada lagi di situ juga ada Jepang. Wah baru ada Suzuki apa dia ngomong Jepang deh pokoknya. Makan pisang, kulitnya dibuang kan. Saya ambil tuh kulit, saya buangi kerikilnya, saya makan kulitnya. Makan kulit pisang. Kulit pisang bekas Jepang. Wow. Duh, matur suwun kenyang Gusti. Masih tetap bisa mensyukuri. Ya. Nah, memang yang pertama gini. Kita hidup itu harus sadar. Sadar bahwa kita itu hidup tuh karena karunia Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan itu ada, kita masih punya rasa takut. Mau gini mau gitu harus takut. Ya. Jadi nanti Gusti Allah lihat gitu. Jadi ada rem, sabar, ya sadar, sabar. Terus kalau mungkin ya memang susah itu bijaksana tapi semua itu kalau kita resapi kehidupan yang indah, melihat wah di luar itu pohon-pohonan, pokoknya landscape yang indah itu, ya Allah Tuhan bagus sekali. Itu diterima dengan senang. Jadi, aduh gunung ini bagus sekali kamu. Kadang-kadang aku ngobrol sama daun-daun. Jadi itu semua dinikmati itu jadi kayaknya kita tuh hidup tidak sendiri. Walaupun teman belum ada. Tapi kita tuh bisa nih. Dan dengan kesabaran itu bahwa ya saya percaya sekarang Tuhan kasih ini nanti pasti datang yang baiknya kan gitu. Iya. Ya sama semangat.
tetap semangat. Sempat menjadi tulang punggung keluarga di usia yang masih muda. Enggak, ya bukan tulang punggung, cuman nolongin ibu saya. Jadi umur 5 tahun itu saya masih pakai celana monyet. Yang ada kantongnya di depan. Bawa ceret, tahu ceret? Ceret itu teko gede yang buat dimasak. Iya. Itu ada tehnya. Terus rumah saya dekat dengan itu mengungsi dekat dengan stasiun kereta api. Jadi kalau pagi-pagi teh Doro, teh. Monggo tehipun Doro itu tuan nyonya itu Doro ya. Teh Doro. Itu ada yang aku ra duwe, tapi aku duwe apa salah maune telu saiki gari loro. Kan calak itu kan bijinya 3, dia baru makan 1 masih ada 2. Kowe rasa tak bayar, tak kei salak, mboten sisa budar, munjuk mawon. Ora aku engko ndak dosa. Nggih sampun gini. Aduh entuk salak, aduh senenge gitu. Nanti ke sana lagi gini. Sampai kalau yang betul-betul aku pengen ngombe ning ora duwe apa-apa. Munjuk Bu, munjuk. Tak kasih. Kalau orang ngasih berapa saja, enggak pernah harus bayar sekian. Iya. Nah, itu tuh sampai habis Bu. Itu sehari bisa ilir mudik kayak kereta api. Karena dekat sama rumah. Nah, itu umur 5. Nah, kelas 1 SD 6 gitu ya. Temannya semua pada olahraga, main-main, istirahat kan namanya. Wah, happy-happyan gitu. Saya duduk buka besek. Iya, jualan. Loh, kowe kok orang mangan? Loh, nek aku makan. Kamu kok enggak makan? Kalau bahasa Jawa ntar banyak enggak tahu. Kok kamu kok enggak makan? Ini udah dihitung sama ibu saya. Nanti kalau kurang saya dimarahin. Ya udah, saya beli 2, kamu 1, aku 1 ya. Itu anak itu saya pandang, saya mau nangis. Kowe kok apik banget. Until now saya masih selalu saya doakan itu anak. Berikan kebahagiaan, damai. Kalau di hati kita damai. Apapun cobaan-cobaan. Masih kita Gusti tolongin dalam supaya sakit damai Gusti. Ya walaupun di sini sakit tapi akhirnya kita menerima. Nah, itu seperti anak itu. Wes aku tak tuku loro, aku tak beli 2 kamu 1. Udah begitu. Artinya apa ya buat saya kejadian itu kok membuat saya tuh kok indah gitu. Apalagi sampai sekarang melihat para menteri perempuan. Ya, gila semua. Bukan apa luar biasa. Menginspirasi. Saya kagumi. Ya, ibu-ibu sama siapa saja yang ada anak perempuan dari apa nggak punya apa-apa akhirnya dia berbuat sesuatu hingga menjadi punya pekerjaan yang luar biasa bisa membuat ini menghasilkan sekian ini. Jadi banyak loh bangsaku itu ya perempuan itu yang mandiri. Kalau saya memang dari dulu sampai sekarang mandiri sendiri juga. Tapi ya artinya apa ya? Menghidupi adik-adik juga waktu itu bekerja. Ya kalau itu sih pesan bapak ya kan dulu tuh saya tuh mau ujian ya SGTK. Kenapa aku ambil SGTK? Sekolah Guru Taman Kanak-kanak. Ibu saya tuh anaknya 12. 12. Yang anak keberapa? 4. Anak keempat. Jadi saya itu kalau pagi mau sekolah mandiin adik, nyapu, terus cuci piring malam, baru berangkat. Berangkat itu berapa? 5 kilo Mbak. Jalan kaki, orang nganggo sepatu. Pulang ya kepanasan ya, gejelet ya. Nah, udah gitu tuh apa ya? Jadi buat saya itu dari dulu itu saya itu kok bisa loh apa ya artinya kok bisa melakukan apa yang
Yang memang di depan saya itu harus saya kerjakan. Saya dari kelas 3 SD saya tuh sudah bersahabat sama Tuhan. Tapi sebelumnya saya perang sama Tuhan. Tuhan baru marah ya. Jadi bukan Indonesia saja kok yang ribut. Seluruh dunia dibikin ribut oleh Tuhan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.